Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Jang Danbi, gadis kelas 3 SMA yang 2 hari lagi akan menempuh ujian nasional, tapi masih tak ingat perkalian 3 kali 6. Bahkan, guru matematikanya saja stres menghadapi Danbi. Hobinya selain tidur di kelas adalah menghitung tetesan air dari atap kelas yang bocor saat hujan hingga bel berbunyi. Ia suka makan jeruk, walau membuang kulitnya sembarangan. Ia mahir menebak siapa penyanyi misterius di salah satu acara televisi. Tapi itu membuat ibunya kesal. Kalau saja Danbi bisa menjawab soal matematika dengan kemampuan itu, Danbi pasti bisa lolos ke Universitas Seoul. Ibunya mulai mengomel kepadanya yang mewarisi bakat ayahnya yang tak pintar matematika sambil nonton drama Segup. Gantian Danbi yang kesal karena acara TV favoritnya diganti. Tapi ibunya ngomel lagi, karena fisik Danbi yang mirip dengannya, kenapa otaknya tidak mirip dengannya? Sukanya cuma nonton TV dan main HP melulu. Ibu juga sukanya nonton drama Segup terus, kenapa ibu selalu menggangguku? Kata Danbi sambil mengemasi buku pelajarannya dan pergi. Gantian ibu yang berteriak, kalau kau tak punya hal lain yang kau sukai, setidaknya temukan bidang yang kau sukai. Danbi pun ganti berteriak, kalau aku lahir di zaman kuno, aku mungkin juga tak akan belajar matematika. Ibu melihat Danbi ganti baju dan bertanya, kemana Danbi pergi? Diam dan dengarkan aku, jerit Danbi di karaoke. Ia ditemani oleh sahabatnya yaitu So. Mereka pun karaokean di sana. Bukan karaokean sih, tapi hanya menjerit saja hingga skornya cuma dapat 1. Selesai karaoke, mereka pun lapar dan makan makanan instan di minimarket. Danbi makan tteokbokki pedas campur telur rebus. Danbi merasa hampir gila karena tak punya waktu persiapan. Tapi dia tahu kalau penambahan waktu pun juga tak bisa membantunya. Ia berharap dia bisa menghilang dan temannya aja yang lolos di Sky, yaitu universitas ternama di Korea, dan meraih mimpi mereka berdua. Tanpa disuruh pun, So harus melakukannya karena jika ia masuk ke sekolah seni, ia pasti tak dibolehkan makan ramen seperti ini. Hidup akan hancur kalau kita tak beruntung di hari ujian. Danbi heran, bagaimana mungkin hidup seseorang hanya ditentukan oleh 1 hari saja. Danbi merasa hidupnya sia-sia saja. Kemudian, baju So terkena noda ramen, tapi So cuek saja. Ia akan berbohong kalau ia mimisan. Jadi, semakin kelihatan rajin belajarnya. Danbi tak pernah mimisan. So sudah dijemput ayahnya dengan mobil. Maka Danbi sendiri berjalan-jalan tak tentu arah. Ujian nasional adalah suatu hal yang besar di Korea. Hari ujian nasional pun telah tiba dengan ramalan cuaca akan hujan lebat. Danbi telat bangun dan buru-buru berangkat sekolah. Ibu mengejar Danbi dan menyerahkan payung. Tas Danbi terbuka dan ibu melihat snack memenuhi tasnya. Danbi berkata kalau ia akan makan dengan So. Ibu berpesan separuh mengancam, kalau Danbi mengacaukan ujian nasional hari ini, maka tak akan ada harapan untuknya. Kerjakan semampumu, kau bisa melakukannya, kata ibunya. Di dalam bis, Danbi menyempatkan diri untuk belajar. Ia sedang mencepol rambutnya saat bis berhenti. Buku-bukunya terjatuh. Ia sibuk mengambil bukunya dengan dibantu seseorang saat menyadari kalau halte itu adalah tempatnya turun. Ia pun buru-buru turun hingga lupa membawa payungnya. Padahal saat itu hujan deras turun. Bis keburu maju, meninggalkan ia yang kehujanan. Tapi ia tak bisa berteduh karena ia akan terlambat ujian. Maka, ia berjalan menembus hujan. Di depan sekolah, sudah ada tim hore yang memberikan semangat. Tapi, kata-kata dan suara-suara penyemangat itu tidak membuatnya semangat. Malah jadi minder. Kakinya tak sanggup melangkah lagi. Ia malah berbalik, meninggalkan gerbang sekolah. So yang menunggu kedatangan Danbi menjadi cemas. Ia menelpon Danbi tapi tak mendapatkan jawaban. Danbi pun duduk di taman membaca SMS dari So. Di bawah hujan, ia berharap bisa menghilang saja, sekali ini saja. Dan ia mendengar suara dentuman. Suara genderang ditabuh, dan suara itu muncul dari sebuah genangan air. Ia pun mendekati genangan air itu, dan suara genderang itu semakin nyaring. Di tempat di mana genderang berbunyi, seseorang berseru. Banyak nyawa menghilang karena kemarau panjang, dan semua orang menatap langit, berharap hujan dapat menghentikan dahaga mereka. Kami akan membayar kurangnya kebajikan raja dengan membakar baju kebesarannya. Maafkanlah paduka raja dan mengambil semua kesalahan dengan baju tersebut. Dewa yang perkasa, turunkanlah hujan untuk kami.
Di dalam bejana yang berisi air, nampaklah wajah Danby, dan di genangan air, nampak sebuah bayangan yang tak seperti bayangan yang seharusnya. Danby melangkahkan kaki ke dalam genangan tersebut. Ia merasa genangan air itu tidak dangkal, tapi dalam, sangat dalam. Danby ragu apakah ia berani mencoba. Di sisi lain, seorang raja berkata dalam hati kalau upacara ini tak akan bisa memanggil hujan. Akhirnya ia mengumumkan, mulai sekarang tak ada lagi ritual memanggil hujan, semua bubar. Tapi awan pekat menutup langit, pemimpin ritual menggoyangkan loncengnya semakin kencang. Akhirnya, setelah 3 tahun kemarau panjang, Joseon akan mendapatkan hujan. Mendung semakin tebal, semua orang pun terkejut. Semua orang termasuk raja menatap langit penuh harapan. Kemudian, Danby menoleh kiri dan kanan. Setelah yakin tak ada yang melihatnya, ia menutup mata dan melompat, terjun ke dalam genangan itu. Seorang anak kecil menjatuhkan bolanya, saking terkejutnya melihat pemandangan itu. Danby pun tenggelam dalam air. Saat ia sadar, ia buru-buru naik ke permukaan. Setitik air hujan menetes ke bejana, dan saat itu juga, tubuh Danby muncul dari dalam bejana, terbatuk-batuk karena terlalu banyak minum air. Terdengar suara banyak orang. Ia membuka matanya dan heran melihat semua orang memakai baju tradisional. "Apa kalian syuting drama Segup?" tanya Danby. Ia segera ingat handphonenya dan buru-buru mengeluarkannya, berharap handphonenya tidak mati. Raja berseru, "Kau ini manusia atau jin?" "Aku?" tanya Danby bingung. "Aku ini hanya Gosam." Semua terkejut mendengarnya. Lafal kata Gosam terdengar seperti anak SMA kelas 3, tapi juga berarti orang yang dikebiri. Semua orang terkejut mendengarnya. Raja bertanya, apa ada Kasim yang seperti itu? Kasim pelayan raja menjelaskan bahwa ada 1 dari 2 Kasim yang dikebiri menjadi gila dan dikeluarkan. Tapi biasanya mereka tak pernah kembali ke istana. Danby melihat Kasim itu dan mengenalinya. Kasim itu adalah guru matematikanya. Ia bertanya, Pak Guru, ini ada di mana?" Tapi guru matematikanya tak menolongnya, malah memanggil pengawal, dan seketika itu juga 3 pedang terhunus ke leher Danby. Danby mendorong salah satu pedang dan terkejut karena jarinya berdarah. Pedang beneran? Tapi pemimpin ritual menghentikan usaha penangkapan itu dan berkata orang itu adalah anak hujan yang akan menghentikan kemarau panjang di Joseon. Danby pun terkejut. "Joseon? Ia ada di Joseon?" Ia mendengar seruan pemimpin ritual yang minta hujan dan diikuti oleh seruan pejabat. Ia pun segera memutar otak. Ia pun teringat pernah melihat adegan ini di drama Segup yang ia benci dan selalu ditonton oleh ibunya. Pemimpin ritual di drama itu juga meneriakkan hal yang sama dengan orang tua di hadapannya ini. Ia pun mengangkat tangan dan berseru, "Karena aku ada di sini, hujan akan turun. Biarkan hujan turun." Semua pejabat pun terkejut, tapi mereka tak sempat berpikir karena pemimpin ritual sekarang berlutut dan memohon hujan turun. Raja juga sangsi, tapi melihat semua orang sekarang berlutut di hadapan orang itu, ia pun menunduk. Danby pun mengeram, mengeluarkan tenaganya. Raja pun menunduk, namun ia terkejut saat mendongak, ternyata anak itu hilang. Ternyata Danby kabur saat semua orang berlutut kepadanya. Raja pun marah dan pasukan pengawal pun dikerahkan untuk mencari anak itu. Danby melarikan diri dan masih bingung ia ada di mana, tapi ia tak sempat berpikir lama karena banyak tentara mencarinya. Ia masuk ke ruang busana dan menemukan berbagai baju tradisional. Ia memilih baju biru dengan sulaman burung di dada dan juga mengambil spidol dari tempat pensil. Ia menjadi salah satu dari para Segukers. Tak ada yang mengenalinya. Kumisnya cukup meyakinkan walau kumis dari spidol. Bahkan, para Kasim dan pelayan memberi hormat padanya. Ia pun lega, tapi tak lama kemudian, karena beberapa orang berpakaian sama dengannya menepuk bahunya, mengajaknya rapat di istana. Dia jadi pejabat. Danby berjalan sok pede di antara para pejabat itu. Ternyata mereka pergi untuk rapat dengan raja. Raja marah dan berniat untuk mencongkel mata dan menghukum mati Gosam yang menghinanya. Ia juga tak akan percaya pada tahayul untuk memutuskan hal-hal penting. Mulai sekarang, matematika dan ilmu pengetahuan akan digunakan untuk memecahkan masalah. Para menteri meminta untuk tak gegabah. Bagaimana mungkin raja tahu rencana alam dengan arit matematika? Mereka memohon pada raja untuk mempertimbangkan lagi. Semua pun membungkuk, dan Danby juga ikut membungkuk.
Salah satu menteri berkata, langit marah karena bapak negeri ini atau raja belum menghasilkan keturunan. Ia mengusulkan untuk bermalam bersama ratu pada hari yang sudah ditentukan. Raja tak suka dengan ide itu, tapi semua menteri berlutut, dan Bi pun ikut-ikut berlutut. Raja pun pusing mendengar permintaan itu, dan Bi melihat semua orang sedang berlutut, dan raja di atas juga sedang menunduk. Ia mengambil kesempatan ini untuk beringsut pelan-pelan menuju pintu. Menteri yang mengusulkan bermalam bersama ratu itu ternyata adalah Menteri Simon, ayah ratu, yang berarti mertua raja. Handphone Danby terjatuh saat kabur tadi. Ia menemukannya di halaman. Ia mengendap-endap menuju handphone itu, kemudian berhasil. Ia mengambil handphone itu dan bersiap untuk kabur lagi. Tapi ada seseorang yang menghalanginya. Di sisi lain, raja kesal karena di antara para sarjana Sung Kyung Kwan tidak ada yang pintar matematika. Ia minta pada Menteri Choi agar para sarjana itu untuk berusaha lebih keras. Ia tak ingin terus dipermainkan oleh para menteri-menteri tua itu. Kemudian ada yang mencari raja. Menteri Choi menegur pengawal magang karena lancang minta bertemu raja. Pengawal magang itu adalah Che Ah-jin yang tadi menangkap Danby. Ah-jin menyeret Danby keluar istana, melewati kota. Danby melihat betapa sepi kota itu. Ah-jin menjelaskan kalau sungai juga kering dan air yang terkumpul kualitasnya sangatlah buruk. Hampir tak ada kehidupan di Joseon ini. Joseon? Ini Joseon yang di sejarah? Danby pun bengong melihat rumah-rumah kuno yang kalau di Seoul hanya ada beberapa. Tapi di sini semua rumah bergaya kuno. Jadi, bisakah aku kembali lagi kalau hujan turun lagi? Hujan terakhir turun 3 tahun yang lalu. Terdengar sebuah suara. Danby pun terkaget dan berbalik. Hah? 3 tahun? Ia menoleh melihat pria itu. Tapi, Ah-jin sudah menendang belakang kakinya membuat ia berlutut. Pedang dicabut dan mengarah ke leher Danby. Danby hanya bisa memejamkan matanya karena ketakutan. Anak dari langit, Danby tak berani membuka matanya. Tapi ia tahu suara siapa itu, yaitu suara raja. Dengan ujung pedang, raja membuka jaket Danby dan memutus kalung tanda peserta ujian nasionalnya. Raja tak percaya hal yang tak kasat mata. Jika aku tak tahu, aku harus mencari tahu logika dan alasan dibalik sesuatu itu. Tak peduli seaneh apapun itu. Gaya rambutmu unik dan penampilanmu aneh. Apa kau dari Ming? Danby bingung mendengar ucapan raja. Ia melihat raja memeriksa handphone miliknya dan bertanya tentang gambar di handphone. Background handphonenya adalah gambar hutan dengan rintik-rintik hujan membasahi layar. Ia menjelaskan kalau ia hanyalah Gosam, yaitu anak kelas 3 SMA. Dan kurasa aku datang dari masa depan. Aku tahu kedengarannya tak masuk akal. Danby menjelaskan dengan hampir menangis. Tapi yang di situ itu bukanlah hujan, itu hanya aplikasi yang memberitahukan tentang cuaca hari ini. Kau bisa tahu cuaca di benda ini? Tanya raja bingung sekaligus curiga. Ia membolak-balikan handphone itu dan tak sengaja memencet satu tombol. Kemudian blitz kamera menjempretnya. Sontak raja menjatuhkan handphone itu. Danby buru-buru menyelamatkan handphone itu dan mematikannya. Raja heran karena hujan di barang itu lenyap. Danby berkata kalau ia mematikannya untuk menghemat baterainya. Raja pun berseru, bicaralah dengan bahasa yang aku mengerti. Ah-jin mengusulkan untuk memotong lengan Danby. Danby pun menjerit mendengarnya, apalagi saat raja mengarahkan pedang ke lehernya. Dengan cepat ia menjelaskan kalau ia dari masa depan. Ia tahu semuanya. Tanyakan saja padaku, aku pintar dalam sejarah. Ah-jin sudah membentangkan tangan kanannya, dan raja sudah siap memotongnya. Danby bicara semakin cepat. Joseon, Taejun Taeseo Mundanse, yaitu nama depan raja-raja pertama Joseon. Guru, aku adalah ahli matematika, aritmatika, kata Danby. Kemudian, raja menunda gerakannya. Apa benar Danby pintar matematika? Seperti menemukan kunci jawaban soal yang sulit, ia pun mengangguk yakin. Tapi perjuangannya belum selesai. Ia harus menghadapi soal yang tadi gagal dikerjakan oleh sarjana Sung Kyung Kwan. Ia kan gak pintar matematika, dan lagian semua tulisannya dalam bentuk hanja. Mana ngerti ia akan tulisan hanja? Raja bertanya, apa ia tak bisa membaca hanja? Danby pun menggeleng. Raja menghela nafas dan mulai mencabut pedangnya. Tapi matematika adalah masalah universal. Gambar segitiga di barat ataupun di timur adalah sama. Begitu pula di masa lalu dan masa depan.
Danbi mengenalinya, yaitu Pythagoras. Ia mengeluarkan spidolnya dan mulai mengerjakan. Raja pun menyarungkan kembali pedangnya. Ia heran melihat kuas yang dibawa Danbi. "Bagaimana kau bisa menulis tanpa tinta?" "Oh, ini adalah spidol," jawab Danbi sambil mengerjakan. Ia merutuki nasibnya yang terdampar di sini dan mengerjakan soal matematika, padahal ia tak mengikuti ujian nasionalnya. Tak butuh waktu lama untuknya mengerjakan soal itu yang merupakan dasar Pythagoras. Raja pun terkejut melihat hasil pekerjaan Danbi. Ia tak mengerti tulisan Danbi, tapi hasilnya benar. Bagaimana mungkin Danbi bisa mengerjakannya dengan cepat, sementara para sarjananya butuh waktu 3 hari, dan itu pun masih salah? Di masa depan, kalau kau adalah anak kelas 3 SMA atau Gosam, kau harus bisa mengerjakannya, jawab Danbi. Maksudmu, di masa depan, orang-orang rela menjadi Qasim yang dikebiri untuk belajar matematika? Raja terkejut mendengarnya. Ya, hampir semua orang menjadi Gosam. Di sini, Raja mengartikan Gosam, yaitu Qasim yang dikebiri. Sedangkan Danbi mengartikan Gosam, yaitu anak SMA kelas 3. "Wah, hebat sekali," kata Raja sangat kagum, dan meminta mulai sekarang, Gosam Danbi harus mengajarkan aritmatika padanya. "Dan jika kau mengajarkan semua padaku secara benar, aku akan melepaskanmu dari hukuman." Setelah itu, Raja memanggil Qasim dan muncul guru matematika Danbi yang membawa tumpukan uang emas. Raja memberikan 1 emas padanya dan berkata, "Kurasa kau sangat berguna." Danbi pun terperangah, ia yang selama ini merasa tak berguna dan orang di hadapannya ini mengatakan kebalikannya. Jadi, saat Raja mengajukan syarat itu untuk memperbolehkannya pergi saat hujan turun, Danbi pun menyanggupinya. Ia menggigit uang emas itu dan terkejut. Itu emas beneran. Tapi emas itu tak lama di tangannya karena Ajin meminta uang itu sebagai uang kos Danbi. Ajin memberikan sebuah gelas yang dikenali Danbi dari buku sejarah. Ia sok tahu berkata kalau benda itu adalah alat pengukur hujan. Ajin menjawab kalau itu gelas minum. Danbi bertanya, bagaimana kalau ia ingin buang air besar? Ajin menunjuk baskom kecil di dekat lemari dan berkata, setelah Danbi BAB, isi baskom itu dibuang di halaman belakang. Danbi mengintip dari jendela dan melihat Ajin memberikan uangnya pada seorang wanita. Kemudian, seorang anak kecil membuka pintu samping dan menyapanya. Tapi, Danbi sedang tidak mood bermain-main. Ia langsung menutup pintu itu. Duduk di pojok kamar, Danbi membesarkan hatinya. Kalau ini adalah satu-satunya tempat untuk tidur, tak ada tempat lain. Seekor tikus mendarat di bahunya, Danbi pun menahan teriakannya sepelan mungkin. Ia hanya bisa menjedotkan kepalanya, menyesali nasibnya. Keesokan paginya, ia disuruh Qasim yang mirip guru matematika untuk memakai baju Qasim. Kita memanggilnya guru Qasim saja. Ya, karena Danbi juga tetap memanggil Qasim itu dengan Sam Guru, walau tahu dia bukan guru matematikanya. Danbi ogah memakai baju Qasim karena ternyata Danbi dijadikan Qasim badut, yaitu Qasim yang tugasnya melucu. Qasim Guru mengatakan kalau menjadi Qasim badut itu pekerjaan hebat. Walau Raja mungkin tak akan tertawa pada apapun yang Danbi lakukan, jadi jangan lakukan apapun. Tapi banyak gaun cantik di sini, ujar Danbi merajuk. Sudah berapa lama kau menjadi seorang Gosam dan kau masih ingin memakai gaun? Kalau kau seperti seorang gadis, apa yang mulia mau dekat-dekat denganmu? Tanya Qasim Guru heran. Kau harusnya bersyukur karena kau terlahir sebagai pria di Joseon. Danbi yang sedang berkaca berbalik kaget. Hah? Pria? Bukankah Gosam itu adalah pria? Gosam itu pria. Berbanggalah. Apa kita ini pendosa? Seorang Qasim tetaplah seorang pria, jawab Qasim Guru menyemangatinya. Jadi ternyata selama ini semuanya berpikir kalau Danbi itu pria, karena rambut Danbi dicepol, dan zaman dulu hal yang lumrah kalau pria berambut panjang dan pakai rok. Apalagi Danbi disebut anak langit. Danbi pun masuk ke ruangan Raja dan merasa kalau ia patut bersyukur dikira pria. Lebih baik jadi pria di Joseon. Ia pun mengoprek perpustakaan pribadi milik Raja untuk mencari tahu Raja itu raja siapa. Semua tulisan memakai huruf Hanja, jadi dia harus cari cara lain. Danbi tak menyadari ada sepasang kaki berjalan tanpa sepatu. Langkahnya tak terdengar, dan Danbi baru menyadari saat tangannya dicekal. Raja membalikkan tubuhnya dan menatapnya dengan tajam. Ternyata, Raja menariknya untuk mulai belajar.
Ia melihat tulisan Danbi dan menebak kalau itu adalah angka Arab. Danbi bertanya, apa raja sungguh tak mengetahui huruf itu? Raja menggeleng. Kemudian Danbi memutuskan untuk tidak mengajari aritmatika, tapi mengajari yang dasar dulu. Raja harus mulai mengenal angka dulu. Raja menatap Danbi kesal, maka Danbi pun membuat perjanjian. Ia akan mengajarinya setelah raja melakukan tes. Raja pun mencemooh usul Danbi. Ia terkenal karena tak pernah salah menyelesaikan soal matematika saat menjadi putra mahkota. Apa kau pikir aku ini otomatis jadi raja? Kalau begitu, bagaimana kalau aku pukul keningmu kalau kau salah jawab? Tantang Danbi. Raja tak menjawab, malah melihat Danbi. Mari kita bicara tentang dirimu. Kau ini kalau bicara berani menatap mataku, kau tak punya rasa takut. Danbi menyadari kesalahannya. Suaranya lirih dan matanya lirik kanan kiri saat menjawab. Bagaimana aku bisa mengajar kalau aku tak melihatmu? Tapi ternyata raja tak marah karena sudah lama ia tak bertemu orang seperti Danbi. Biasanya orang-orang selalu menunduk. Ia pun siap menghadapi tes yang diberikan oleh Danbi. Maka Danbi pun mengajari angka 1 sampai 9 dan kayaknya puas banget saat raja membuat kesalahan. Coretannya itu panjang banget saat menyalahkan jawaban raja. Raja kesal dan hampir ngambek melihat jawabannya banyak yang salah. Setiap hari Danbi mengajar. Tahu apa yang paling sulit untuk Danbi? Yaitu bangun pagi-pagi sesaat setelah ayam berkokok. Danbi menggerutu. Ia ingin makan ayam itu saja biar nggak bunyi lagi. Kemudian ada yang melempar baju Kasimnya. Hal itu pun membuat Danbi semakin kesal dan pengen hujan cepat turun karena ia sudah ingin pulang. Namanya Kasim, tentu Danbi harus mengiringi kemana raja pergi. Ia terkantuk-kantuk sambil pegang payung besar, sementara raja melatih hitungannya di pasir. Karena keberatan, Danbi sering menjatuhkan payungnya ke atas kepala raja. Karena air adalah barang langka, Danbi bisa minum banyak di istana. Ia membawa pulang minum yang dihabiskan oleh anak ibu kos. Dan untuk makan ada ikan, tapi ikannya digantung di atas, sementara Danbi, Ajin, dan si kerucil makan nasi saja. Ikannya digantung cuma untuk merangsang nafsu makan. Danbi ingat kalau ia masih menyimpan onigiri yang dibungkus nori. Ia membongkar tasnya, tapi tak ketemu di mana. Ternyata onigiri itu sudah ada di tangan raja yang sepertinya telah mengoprek tas Danbi dan sekarang ingin tahu benda apa itu. Ia membuka catatan kerajaan dan menemukan kalau itu adalah bom. Sedikit was-was, raja menarik sumbu yang sebenarnya tali merah untuk membuka plastik dan menyalakannya dengan menggunakan lilin. Melihat sumbu itu menyala, raja langsung melemparkan keluar jendela dan bertiarap dengan kamera slow motion. Kemudian terdengar suara gedebuk, bukan karena bom meledak, tapi karena tiarapnya raja itu sungguh menjatuhkan diri. Kasim Guru langsung membuka pintu kamar karena khawatir dengan suara gedebuk itu. Melihat tak ada apa-apa, Kasim Guru hanya bisa berego-ego saja. Raja pun langsung duduk cantik mengambil bola. Kau hanya boleh datang saat aku memanggilmu. Ia melemparkan bola ke arah Kasim karena kesal sendiri. Tak hanya onigiri yang diculik, raja juga mengambil spidol yang membuatnya terkesima dan mulai mencobanya. Ia sungguh senang pada spidol itu. Saat pertemuan dengan para menteri dan mereka minta pendapatnya, ia memegang keningnya pura-pura berpikir. Padahal ia sedang menghafalkan tabel perkalian 8 dan 9 yang ia salin di telapak tangannya untuk persiapan ujian. Ujian pun dimulai. Raja dan Danbi sama-sama melepas topi. Ajin sudah siap meniup seruling. Untuk apa? Ujiannya pakai lagu anak-anak dan Ajin mengiringi lagu itu dengan serulingnya. Danbi pun mulai menyanyi dan menanyai. Pertanyaan pertama benar, kedua benar, namun ketiga salah. Danbi kegirangan dan langsung memberikan hukuman tepuk jidat kepada raja. Kasim Guru yang menunggu di luar mendengar suara pukulan itu dan Ajin pun langsung cabut pedang. Danbi menyadari kesalahannya. Kemudian Dakdikduk menunggu titah raja. Raja yang tadi menunduk sekarang tertawa sedikit terpaksa. Ia tak masalah ditepuk dan merasa Gosam ini benar-benar seorang pria. Ia dapat merasakan dari tangan si Gosam. Kemudian ia melempar bola menyuruh Kasim keluar. Ujian pun berlanjut. Kali ini pun raja kembali salah, namun raja merasa tak salah. Maka Danbi menanyai saksi. Sebagai saksi, Ajin pun membenarkan ucapan Danbi. Akhirnya raja pun pasrah. Kali ini Danbi tak segan-segan. Dia pun menepuk jidat raja keras-keras. Bahkan Ajin dan Kasim Guru yang mengintip pun tak bisa menyembunyikan senyum mereka.
Sekarang, gantian raja yang menguji Danbi. Tahu sendirilah kemampuannya. Danbi langsung salah dalam soal pertama. Bukan main senangnya raja dan ia langsung mencabut pedang. Ah-Jin sudah siap dan membentangkan tangan Danbi untuk dipotong. Danbi menjerit-jerit ketakutan. Tapi teriakan Kasim Guru di luar menghentikan aksi kejam raja. Kasim Guru memberitahukan bahwa ratu telah datang. Semuanya pun buru-buru beres. Topi dipakai walau sempat salah dan mereka pun bertukar topi. Saat ratu datang, semua sudah di tempat masing-masing. Ratu datang untuk menyapa raja. Danbi yang ada di samping raja pun kaget dan berseru, "So?" Ratu yang wajahnya mirip dengan sahabatnya yaitu So menoleh dan menyadari kalau ada wajah baru di sini dan bertanya, "Apa Danbi orang baru?" Dengan suara yang gemetar, ia mengiyakannya. Raja berpura-pura mengagumi seruling hasil karya Ah-Jin. Waktu makan tiba dan ratu pun keluar. Begitu pula dengan Ah-Jin. Sepertinya mereka punya masa lalu karena ratu menjajari Ah-Jin dan bertanya, "Mengapa Ah-Jin bisa mendampingi raja?" "Kau menjadi anjing setianya," sindir ratu. Ah-Jin berbalik dan menjawab, "Begitu pula denganmu." Kemudian masakan tersaji di depan raja. Saat raja akan menyuapkan makanan, terdengar suara perut berbunyi. Ya, suara itu berasal dari perut Danbi. Danbi hanya bisa menunduk semakin dalam saat perutnya berbunyi lagi. Raja pun menyuruh semua pelayan untuk pergi. Ya, raja mau makan berdua dengan Danbi. Raja menyuapkan doboki ke mulut Danbi, tapi cuma sampai depan mulut saja, karena raja hanya ingin mengiming-imingi Danbi dan malah makan suapan itu, membuat Danbi menjerit frustasi. Sambil mengunyah puas, raja bertitah, "Beraninya sendok kotor tergoda oleh makananku?" Sendok kotor maksudnya menyebut kelas miskin. Rakyat sedang tak punya makanan, tapi orang yang punya sendok emas malah makan banyak hidangan. Sindir Danbi kesal, membuat raja terbatuk-batuk. "Kau kelas rendahan, aku harus sehat agar bisa menghentikan kemarau panjang," jawab raja membela diri. Danbi pun kesal karena raja selalu menyebutnya kelas rendah. Ia pun menyombongkan diri, tapi sendok emas yang terhormat, rasa masakan kelas rencahan itu jauh lebih enak. Raja tak percaya mendengar bualan Danbi, tapi Danbi berani membuktikan di mana dapur tempat Janggem bekerja. Danbi pun masuk ke dapur diiringi lagu Onara. Raja yang belum pernah masuk dapur pun heran, bagaimana bisa seorang pria masuk ke dapur, tapi Danbi tak peduli dan minta waktu 2 menit saja. Ia pun menyiapkan air panas dan mengeluarkan toboki instannya. Ia memasak telur rebus dan menuangkan air panas ke dalam toboki yang sudah diberi bumbu. Sekejap toboki pun jadi. Danbi kesenangan mencium baunya. Ia mengambil satu toboki dan menyuapkan ke raja. Raja menciumi baunya curiga, tapi Danbi mendorongnya untuk mencoba. Raja membuka mulut, kemudian Danbi membelokkan suapannya ke mulutnya sendiri. Tapi Danbi tak sekejam itu. Suapan kedua ia memberikannya kepada raja. Raja pun terbelalak merasakan sedapnya toboki. Ia langsung mengambil sumpit dari tangan Danbi dan makan sendiri dengan lahap. Walau pedas, tapi raja menolak untuk minum dan terus makan dan makan. Keesokan harinya, Danbi pergi ke ruangan raja untuk mengajar, tapi ia disalib oleh beberapa pelayan dan Kasim yang berlari ke ruang raja. Kenapa? Ternyata raja sakit perut. Raja yang belum pernah merasakan pedas level 10 sekarang merasakan perutnya seperti ada api. "Ambilkan aku wadah." "Tidak." "Panggil pelayan toilet." "Tidak, di mana si Gosam brengsek itu?" kata raja. Dan sekarang, raja mulai mendingan setelah diberi jimat penangkal di jidatnya. Danbi dengan referensi saguknya bertanya apa raja tak mengenal Hojun, yaitu tabib kerajaan dinasti Joseon yang menulis tentang pengobatan tradisional Korea. Ada dramanya di MBC dulu. Dan sambil mencabut jimat dari wajah raja. Raja menyindir Danbi yang sebenarnya telah mengguna-gunanya dengan maksud pemberontakan. Danbi tak gentar karena ia tahu apa penyakit raja. Ia pun menjelaskan di mana letak usus tempat mengolah makanan dan lambung raja yang terasa sakit. Raja tak mengerti bahasa alien Danbi. Danbi pun heran pada raja yang kesehatannya lemah. Ia mengacungkan jimat itu. "Katamu matematika itu penting, tapi kok kau malah percaya pada tahayul?" Raja mengaku tak percaya kalau ia tak bisa melihatnya. Danbi pun meminta raja meletakkan tangan di dada untuk merasakan sesuatu yang berdetak. Yang berdetak itu namanya jantung. Raja mengikuti perintah Danbi tapi tak merasakan apa-apa. Danbi mengulurkan tangannya ke dada raja, tapi belum sempat menyentuh raja mencegahnya. Berani sekali Danbi menyentuhnya.
Tapi, kau tak bisa selamanya tak mengetahui hal ini. Danby memegang dadanya. Ketika kau menyukai seseorang dan merasakan dadamu berdebar-debar, kau akan tahu kalau itu adalah jantungmu. Raja mengerutkan kening. Ia ingin tahu bagaimana detak sebuah jantung dan mengulurkan tangannya ke dada si Gosam. Namun Danby berteriak dan buru-buru mundur. Ia berkilah kalau ia adalah anak kelas 3 SMA. Ia jadi tahu banyak hal, jadi sebaiknya Raja percaya padanya. Raja mendesak Danby ke lemari dan berkata kalau Danby ternyata jauh lebih berguna dari yang ia bayangkan. Danby kaget melihat sikap Raja, tapi Raja hanya ingin mendorong lemari di belakangnya. Ternyata ada jalan rahasia menuju tempat lain. Tempat itu adalah laboratorium tempat para sarjana mempelajari anatomi. Danby pun mulai menjelaskan satu persatu organ tubuh yang dicatat oleh para sarjana hingga menjadi buku. Pada mayat yang dijadikan percobaan, ia mulai menunjuk beberapa bagian tubuh, hingga bagian otak dengan mengetuk-ngetukkan spidolnya ke kening. Ia menjelaskan di mana otak berada. Tiba-tiba mayat itu bangkit, membuat Danby menjerit ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Raja. Ternyata itu bukan mayat, tapi orang beneran. Buku anatomi pun jadi. Danby mulai mengajarkan pada Raja tentang proses fotosintesis. Cuaca sangat cerah, membuat Danby meminta handphonenya untuk selfie dengan Raja. Mulanya Raja kaget melihat wajahnya sendiri dan agak canggung di foto. Tapi setelah beberapa kali, Raja ketagihan dan mulai ikut-ikutan berekspresi yang aneh-aneh. Ratu yang melihat mereka dari kejauhan merasa tak suka melihat kedekatan dua pria itu. Buku pertanian pun juga jadi. Raja menyuruh sarjana untuk memperbanyak buku itu untuk disebarkan ke rakyat agar pertanian mereka lebih baik. Untuk menghargai jerih payah para sarjana, Raja menghadiahi jeruk yang didatangkan dari Pulau Tamra. Semua mendapat jeruk termasuk Danby yang ia simpan di balik baju. Raja juga mengambil satu jeruk. Secara pribadi, Raja berterima kasih pada Danby karena berkat Danby, ia bisa membuat semua menteri tua itu diam tak bersuara. Danby benar-benar sangat berguna. Ia pun memberikan jeruk sebagai hadiah. Danby menerimanya dengan senang hati. Raja terus bicara menggebu-gebu tentang kejadian hari ini dan berhenti saat melihat kulit jeruk dibuang di hadapannya. Raja benar-benar melongo, bukan karena Danby membuang kulit jeruk ke atas meja, tapi karena melihat Danby menghabiskan jeruk dalam satu kali makan. Padahal, jeruk adalah buah yang saking berharganya selalu dimakan sedikit-sedikit hingga 4 hari atau bahkan lebih. Ini kan hanya jeruk, jawab Danby polos. Hanya? Apa? Raja pun terkejut mendengar jeruknya diremehkan. Sini kau, anak bandel yang tak menghargai kemurahan hati seseorang. Apa kau ini menyimpan pengemis dalam perutmu? Aku benci Gosam, kata Raja. Danby mengunyah sambil minta maaf. Ia tak tahu kalau jeruk ini sangat berharga. Raja menjaga gengsinya dan berkata kalau jeruk itu tak berarti baginya dan menyuruhnya keluar sambil melemparkan kulit jeruk. Tapi Raja tetap mengaku tak marah. Walau begitu, ia menakut-nakuti Danby kalau di malam hari begini suka seram dan banyak orang jahat berkeliaran. Walaupun takut, Danby tetap mau pergi, hingga Raja memanggilnya lagi dan melemparinya bola. Ia mengajak Danby untuk latihan bola. Maksudnya, ia menendang Danby yang memungut bola, karena Raja tak pernah sekalipun mengegolkan bola. Danby mengeluh, kenapa juga Raja latihan malam-malam seperti ini. Raja menjawab bahwa terlalu banyak orang yang nonton di sore hari. Raja melanjutkan omelannya, bagaimana bisa kau tak membagikan sedikit dari jeruk yang berharga itu, tak tahu malu. Tuh kan aku benar, ini masih tentang jeruk, tukas Danby terengah-engah. Raja sudah menendang berkali-kali, tapi bolanya selalu keluar gawang, membuatnya harus pontang-panting memungut bola. Danby menunjuk gawang, gawangnya tuh ada di sini, dan kau bahkan belum mengegolkan satu pun. Raja menyuruhnya untuk diam saja dan memungut bola. Tapi tak semudah itu untuk menutup mulut Danby. Danby mengomentari Raja yang tak pernah lari. Memangnya Raja itu bisa apa? Raja pun melempar bola hingga mengenai punggung Danby. Raja itu harus menjaga citra, maka aku tak pernah lari. Danby pun mencemooh. Kalau dipikir-pikir, Raja itu tak bisa melakukan banyak hal. Kau bahkan tak bisa mengatakan apa yang ingin kau katakan. Lari sesukamu karena ada pelayan-pelayanmu. Bisakah kau lari? Bisakah kau hidup semaumu? Kau kan Raja. Danby menjulurkan lidahnya dan langsung melarikan diri. Karena kesal diejek Danby, Raja jalan cepat untuk mengejar Danby. Tapi Danby yang bisa lari tentu saja tak bisa ditangkap. Semakin Raja mempercepat jalannya, Danby pun semakin cepat larinya.
Danbi terus mengolok raja yang tak bisa mengejarnya, membuat raja jadi panas dan akhirnya pun raja berlari, semakin lama semakin cepat. Dan dengan sekali sentak, ia berhasil menarik dan memeluk Danbi hingga mereka berdua terjatuh. Walaupun tertangkap, Danbi malah tertawa-tawa. Raja bertanya, apa Danbi lagi cari mati? Tapi kelihatan kalau ia tak marah. Danbi memuji raja yang bisa lari sejauh tadi. Raja menghela nafas kalau ia tak ingat kapan terakhir ia bisa lari seperti itu. Rasanya asik juga, kata raja sambil menepuk dada Danbi. Keduanya pun terpaku. Raja menyadari sesuatu. Kemudian Danbi merasa ketahuan. Raja sekarang berguling ke atas tubuh Danbi dan memaksanya berbicara. Katakan padaku yang sebenarnya, beraninya kau menipuku. Danbi pun panik dan kaget. Tapi dia pura-pura bodoh, mengira raja sedang membicarakan detak jantungnya. Tapi maksud raja bukan itu. Ia menadahkan tangan, berikan padaku sekarang juga. Sejenak Danbi mencerna maksud raja, dan ia berteriak setelah mengerti maksudnya. Ah, ini? Ia merogoh sesuatu dari dalam bajunya. Ini kuberikan saja padamu. Danbi mengulurkan jeruk pada raja. Ternyata yang dimaksud itu adalah jeruk. Raja menyuruh Danbi menyimpan jeruk itu saja. Ia bangkit berkata, kalau ia mau keluar istana dengan menyamar. Kalau Danbi pulangnya searah, mereka bisa pergi bersama. Ia mengulurkan tangan untuk menarik agar Danbi berdiri. Danbi berkata kalau waktunya pulang sudah lewat, yang berarti dia tak bisa keluar dari istana. Raja mentowel pipi Danbi dan berkata, terus kenapa? Aku ini raja, tunggu aku di sini, ini perintah. Raja pun berganti baju dengan antusias tanpa dibantu oleh Kasimnya. Sudah lama ia tak pernah ganti baju sendiri. Saat melihat wajahnya di cermin, ia menyadari sesuatu dan memegang dadanya. Ia ingat ucapan Danbi kalau dada akan berdebar-debar saat menyukai seseorang. Sambil menunggu raja, Danbi menggambar muka senyum di jeruk. Tapi kelamaan menunggu raja, Danbi akhirnya tertidur. Ahjin membangunkannya dan mengantarnya pulang. Sampai ia keluar, sedikit pun tak nampak sosok raja. Danbi melihat sekelilingnya dan kecewa. Menteri Simon mengatur agar rencana penyatuan raja dan ratu berhasil dengan menaburkan bubuk afrodisiak di toboki yang disajikan. Dan jika raja tak mendatangi kamarnya, ia menyuruh ratu untuk datang ke kamar raja. Toboki pun tersaji, tapi tak dimakan oleh raja karena raja memberikan makan malamnya untuk Danbi. Sepertinya sih sebagai permintaan maaf karena ia tak datang kemarin malam, walau ia tak mengucapkannya dengan gamblang. Sambil sok cool buka-buka buku, raja bertanya, apa Danbi menunggu lama kemarin? Ia banyak kerjaan sehingga ia lupa akan janji mereka. Tiba-tiba, raja mengomentari tempat kos Danbi yang menurutnya tidak menyajikan makanan dengan baik dan mengusulkan untuk pindah rumah saja. Danbi pun bengong, gak ada hujan gak ada angin, tiba-tiba raja berkata seperti itu. Kemudian raja pun sadar dan menghentikan topik dengan sibuk baca. Diam-diam, Danbi memasukkan kembali jeruk yang kemarin digambarinya. Di sisi lain, ratu memulai aksinya. Namun raja tak muncul di kamarnya, maka ia yang akan masuk ke kamar raja. Danbi sedang mengajar cara menghitung luas lingkaran, tapi raja nggak konsen, hanya menatap gurunya tanpa berkedip. Raja buru-buru fokus kembali saat ditegur oleh Danbi. Tapi pelajaran mereka harus berhenti karena tiba-tiba Kasim memberitahukan kedatangan ratu. Ratu muncul dan menyapa raja yang sedang sibuk bekerja. Dengan lembut ia bertanya, mengapa raja bekerja keras? Walau ada kemarau panjang atau wabah, toh istana baik-baik saja. Ratu ingat, menurut ayahnya, sekarang raja pasti sedang terbakar karena afrodisiaknya mulai bekerja. Maka ia pun mulai membuka pita bajunya. Benar, afrodisiaknya mulai bekerja. Danbi mulai kepanasan dan merasa pusing. Tapi ia harus bisa menahan diri karena ia bersembunyi agar tak ketahuan ratu. Raja menghampiri ratu dan mencegahnya buka baju. Tanpa rasa malu, ratu terus melepaskan baju luarnya, meminta raja untuk tak munafik karena raja pun juga menginginkan kekuasaan. Raja memakaikan kembali baju ratu dan mengikat pitanya. Kekuasaan adalah prioritas utamanya karena ia ingin menjadi raja yang baik. Jadi aku tak akan kalah. Alasan lain digunakan ratu. Ia merasa kesepian, tapi raja bertanya, siapa sih yang di istana ini yang tak kesepian? Ratu jangan memaksakan diri seperti ini. Percakapan mereka terhenti karena ada jeruk yang menggelinding. Gosam muncul seperti orang ngelindur, sekarang berjalan ke arah ratu untuk memeluknya. Ratu bingung sekaligus marah karena ada orang lain di kamar raja,
Tapi Gosam itu semakin mendekatinya sambil memanggil-manggil So, maksudnya temannya. Tapi belum sempat mendekat, Danbi sudah tak sadarkan diri dan pasti terjatuh kalau raja tak menangkapnya. Ratu pun semakin marah melihat raja memeluk Gosam itu dan menepuk-nepuk pipinya khawatir karena pipi si Gosam itu merah sekali. Ratu pun meninggalkan ruangan raja dengan marah. Danbi akhirnya sadar juga dan berkata kalau ia butuh AC. Raja tak mengerti ocehan Danbi. Tahu kalau tak mungkin memanggil tabib, raja mencoba menyadarkan Danbi. Danbi pun membuka mata. Ia bercerita kalau ia baru saja mimpi buruk ketemu hantu. Sudah ngoceh ngawur, Danbi juga memegang wajah raja dan mulai bicara keras-keras. Raja menutup mulut Danbi yang malah balik menggigit tangannya. Raja pun mengerang kesakitan, tapi ia tahan karena tahu ratu masih di luar. Benar saja, ratu yang masih ada di luar pun menghentikan langkahnya saat mendengar suara erangan dan bisik-bisik. Danbi mulai mengoceh tak karuan. Tadi ia menyakiti wajah raja, sekarang ia malah memeluknya dan memuji raja sangat tampan. Tapi kau sangat jahat, kau membuat jantungku berdebar-debar. Apa kau yang syuting The Moon That Embrace the Sun? Belum selesai dia bicara, raja pun berbisik, diam, dan langsung menutup mulut Danbi lagi. Kali ini lebih keras karena Danbi terus berteriak walau mulutnya sudah dibekap. Beberapa detik kemudian Danbi terdiam dan malah membuat raja panik. Ia pun mengira bahwa ia membekap mulut Danbi sampai mati. Tapi Danbi sadar kembali dan kali ini ia mendorong raja hingga terjatuh dan ia berguling ke atas tubuh raja sambil mengoceh lagi. Sendok emas, kau ini jahat sekali. Aku akan pergi begitu hujan turun. Racun, ambilkan racun, jadi aku bisa meracuninya, teriak Danbi sambil menepuk-nepuk dada raja yang ia jadikan bantal. Raja menghela napas. Apa Danbi pikir ia mengizinkannya untuk dekat dengannya hanya karena ia suka? Danbi pun menjawab, aku sedikit suka. Raja pun terpana mendengar pengakuan Danbi. Ia buru-buru melepaskan Danbi dan memperbaiki sikap duduknya. Danbi malah beringsut mendekatinya dengan mata terpejam. Tapi aku kan hanya anak kelas 3 SMA dan kau adalah raja. Raja mendengus mendengar ucapan Danbi. Ia sepertinya sudah terbiasa dengan tangan Danbi yang kadang memukul dada dan wajahnya. Aku akan membuangmu kalau kau tak berguna. Pergilah saat hujan turun, kata raja. Danbi memeluk pinggang raja, berjanji akan pergi saat hujan turun dan mendoakan raja hidup bahagia. Raja melepaskan pelukan Danbi dan melihat kalau Danbi kali ini benar-benar sudah tertidur. Raja pun menghela napas dan menatap Danbi. Tatapan yang sejak tadi ingin ia lakukan. Danbi tampak tidur dengan nyenyak. Raja pun menunduk dan mendekatkan wajahnya ke arah Danbi. Raja pun tersadar pada apa yang hendak ia lakukan. Kenapa ia menjadi seperti ini? Lalu ia buru-buru menjauhkan diri dari Danbi. Akhirnya, Raja memindahkan Danbi ke kursi bacanya dan melihat wajah gadis itu dengan lama. Setelah puas, ia berbalik dan kembali membaca. Entah bagaimana, sekarang Danbi tidur memeluk raja. Saat pagi menjelang, Danbi terbangun dan sadar dia ada di mana. Ia tak bisa mengelak karena terdengar suara. Apakah ini sungguh ingin mati? Apakah baru saja minum? Danbi tak berani menatap raja, apalagi bergerak. Ia hanya bergumam kalau ia tak ingat. Raja menyuruhnya bangun dan pulang. Danbi langsung bangun dan siap ngacir. Tapi raja menyuruhnya menunggu karena ia akan mengantar Danbi pulang. Sepanjang perjalanan, raja bercerita kalau selama hidupnya ia terus berusaha. Saat menjadi pangeran, cita-citanya adalah menjadi putra mahkota. Saat sudah menjadi putra mahkota, ia pikir ia bisa melakukan semuanya saat menjadi raja. Tapi ternyata perjuangannya belum berakhir. Kalau kau mendaki lebih tinggi, kau harus lebih toleran lagi. Kupikir sendok emas Joseon itu hidupnya benar-benar enak, ternyata tidak juga, kata Danbi. Kalau harapanku bisa terwujud melalui dirimu, maka aku akan memberimu jabatan di istana, rumah yang bagus, dan ya, kuda yang bagus untuk kau naiki, janji raja. Danbi langsung menolak, karena ia tak bisa menunggang kuda, bahkan ia juga harus kembali ke masa depan. Raja merangkul Danbi dan berterima kasih pada Danbi. Jujur, aku sekarang bisa bernapas lega karenamu. Terima kasih banyak. Danbi tersanjung mendengarnya. Ia pun sebenarnya juga berterima kasih karena sebenarnya ia tak pintar, tapi ia merasa cukup pintar karena ia bisa mengajar orang lain. Raja tak percaya. Kalau kau bodoh, maka siapa yang pintar? Ia menghentikan langkahnya dan mengusulkan sesuatu.
Kalau begitu, bagaimana kalau kita jadi teman? Jangan menganggapku sebagai raja, tapi anggaplah aku ini teman antar pria, kata raja. Teman? Mata Danby berbinar. Oke, aku suka itu, teman. Mereka sudah sampai di depan rumah kos Danby. Raja melihat rumah itu dan berkata, ia tak masalah kalau Danby tak mau diberi kuda, tapi ia rasa lebih baik Danby tinggal di rumah beratap genteng. Ia pun pamit pergi. Danby memanggil raja lagi dan melemparkan sesuatu. Raja menangkap benda itu dan tersenyum saat melihatnya. Jeruk yang digambari orang tertawa. Ia berjanji akan memakannya. Senyum Danby mengantar kepergian raja, tapi senyum itu menghilang saat melihat si Krushil muncul sambil memakai beranya di kepala dan menyapanya dengan panggilan Nuna. Mungkin dikiranya itu topi. Ia melepas topi itu dan menutup mulut si Krushil, berharap tak ada orang yang mendengar panggilan tadi. Ia tak menyadari kalau ada orang yang mengintainya. Menteri Simon dan Menteri Huang He membicarakan si anak langit yang selalu ada di sisi raja, dan karena bisa mengambil hati raja, si anak langit itu berani mengejek ratu. Tapi karena insiden dengan ratu, mereka bisa menjadikan Gosam itu sebagai penjahat. Maka, Danby pun ditangkap malam itu dan siap untuk dihukum mati. Para menteri minta raja untuk menurunkan hukuman mati, tapi raja tak mau karena Gosam itu berguna dan ia memiliki buktinya. Kemudian Ah Jin masuk dengan membawa gelas minum Danby. Sarjana Choi menjelaskan kalau ini adalah alat untuk mengukur curah hujan. Alat itu sebenarnya untuk minum, tapi sudah dimodifikasi atas perintah Gosam. Raja pun berkata bahwa ia meminta Gosam itu untuk mendampinginya karena Gosam itu punya pengetahuan yang hebat. Tapi, para menteri tak ingin Gosam itu masih hidup setelah berani mempermalukan ratu. Mereka minta raja mempertimbangkan keputusannya lagi. Danby ketakutan karena para pengawal sudah mengikat kaki dan tangannya dan mengalungkan tali siap untuk menjeratnya. Raja sangat peduli dengan kondisi rakyat yang tak punya air bersih, sementara mereka bisa makan dan minum enak di istana. Daripada menyalahkan alam, lebih baik mereka mempersiapkan air bersih yang disuling dari air hujan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Semua menteri tertunduk. Ucapan raja ada benarnya. Menteri Huang He mengusulkan untuk menguji kemampuan Gosam itu terlebih dahulu, seperti yang tadi raja ucapkan. Betapa bergunanya jika rakyat bisa mengetahui waktu saat mendung dan tanpa matahari. Tubuh Danby sudah terikat dengan tali, siap melepas anggota tubuhnya ke 5 arah. Kuda-kuda mulai berjalan, membuat tubuh Danby terikat. Danby pun menjerit kesakitan. Tapi sebilah pedang memutuskan tali itu menyelamatkan Danby. Ah Jin datang dengan membawa titah raja. Raja sadar akan jebakan Menteri Huang He. Bisa tahu waktu tanpa matahari? Di Joseon, matahari adalah waktu itu. Sarjana Choi berkata kalau Menteri Huang He menantang kemampuan raja dan kelompok belajarnya. 2 minggu tak cukup bagi mereka untuk mempersiapkan semuanya dan mengusulkan untuk membuang Danby. Danby sempat mendengar percakapan itu sebelum pergi dengan frustasi. Ia mengeluh pada Ah Jin yang sibuk membuat seruling. Ia bukanlah Dong Yi atau Jang Gem. Ia hanya anak kelas 3 SMA. Masa iya mereka akan membunuhnya? Ah Jin mengiyakan. Sangat lumrah kalau ia dibuang setelah tak berguna. Kalau kau punya banyak waktu luang hingga bisa bicara padaku, kenapa kau tak kerjakan saja masalah itu? Danby pun punya ide. Ia akan membuat perhitungannya dan Ah Jin yang akan membuat alat-alatnya. Ah Jin tak mau. Urus saja masalah mereka sendiri-sendiri. Tapi Danby menahan Ah Jin dan memegang tangannya. Ia memasang wajah melas berharap Ah Jin mengabulkan permintaannya. Yang terjadi kemudian adalah Ah Jin mulai mempelajari kertas hitungan Danby. Kemudian Danby juga mulai membuka buku persiapan UN-nya lagi dan mulai melakukan perhitungan. Sementara itu, Raja tak selera makan. Toboki yang terhidang di mejanya malah mengingatkannya pada Danby yang dicekal. Tak boleh masuk ke dalam istana. Ia membuka sebuah kotak dan melihat isinya. Danby tak boleh masuk istana, tapi tak ada larangan baginya untuk keluar istana dan menemui Danby. Maka disinilah ia sekarang, duduk di samping Danby yang tertidur beralaskan buku UN, yang biasanya memang dipakai untuk tidur. Tapi kali ini, Danby tidur karena kelelahan belajar. Raja menyelimuti Danby dengan baju luar yang terlepas dan melihatnya begitu lama. Setelah itu, Danby terbangun sendirian. Melihat handphone dan kartu tanda peserta ada di mejanya, ia menyadari kalau raja pasti datang kemari. Ia menoleh kiri dan kanan, tapi tak kelihatan sosok raja sedikit pun.
dan di pojok kertas hitungannya ada gambar wajah tersenyum yang persis dengan yang ia gambar di jeruk. Hal itu pun membuatnya menjadi bersemangat. Di istana, raja menaruh kembali jeruk itu ke dalam kotak. Jauh-jauh ia membawa jeruk itu hanya untuk menyalin gambarnya. Setelah darah jatuh ke kertas hitung, membuat Danby jadi kaget dan mengangkat kepalanya. Ia mimisan karena belajar dengan keras. Hebat, gumam Danby sambil merobek ujung kertas untuk menyumbat hidungnya. Di kamar, Ajin menemukan jaket Danby yang dijadikan selimut oleh adiknya. Ia memperhatikan tulisan di depan jaket yang bertuliskan love. Danby masih belum berhasil menemukan hitungan yang pas untuk jam airnya. Berkali-kali mencoba, berkali-kali itu pula ia gagal. Tapi ia tak menyerah dan terus mencoba. Raja juga tak bisa tidur. Ia menyibukkan diri dengan mencoba memasukkan bola ke dalam gawang. Namun gagal terus. Ia terus memikirkan Danby. Wajah manisnya yang diam-diam ia perhatikan di balik buku saat belajar bersama. Malam itu, saat pertama kali ia berjanji untuk mengantar Danby pulang, sebenarnya ia datang, tapi saat itu Danby sudah pergi dengan Ajin. Dan saat Danby tertidur di kamarnya, sebenarnya ia tak tidur semalaman. Ia tak ingin memejamkan mata sedikit pun karena ia senang dipeluk oleh Danby. Ia berpura-pura tidur saat Danby terbangun. Akhirnya, ia berhasil menendang bola ke gawang. Saat itu kita melihat apa yang diucapkan Raja pada Sarjana Choi setelah Danby pergi. Waktu 2 minggu cukup bagi Danby untuk berhasil melakukannya. Raja percaya dengan kemampuan Danby. Dan keyakinan Raja benar. Danby akhirnya berhasil melakukannya. Hitungannya telah selesai, benar-benar telah selesai. Di saat yang bersamaan, Raja merasakan tetes air mengenai wajahnya. Dan ternyata hujan turun. Ia pernah berkata kalau hujan turun, Danby boleh pergi. Itu perjanjian mereka. Hujan pun turun dengan derasnya. Raja berdiri. Sebuah lagu mengalun, menyuarakan suara hatinya. Dan dia pun berlari, lari paling kencang seumur hidupnya, berharap masih bisa bertemu dengan Danby. Danby sudah berganti baju, memakai seragam SMA-nya. Ada genangan di halaman dan ia menapakkan kakinya di sana. Genangan itu tidak dangkal, terasa dalam seperti yang dulu pernah ia rasakan. Ia bisa pulang ke masa depan, tapi apakah dia siap? Danby pun mundur untuk ambil ancang-ancang dan melangkahkan kakinya. Raja tak menemukan siapapun di rumah Danby. Benarkah Danby sudah pergi? Ia melihat kertas hitung Danby sekarang sudah lengkap jawabannya, tapi ia tak merasa bahagia. Ternyata Danby masih belum kembali ke masanya dan malah pergi ke tempat jam air yang ia buat. Dengan hitungan yang telah ia selesaikan, maka jam air itu bisa digunakan, dan ia berhasil melakukannya. Ia sendiri merasa terkesima dengan pencapaiannya. Ia mendengar langkah kaki dan menoleh. Raja pun datang dengan tubuh basah kuyup. Danby berkata kalau ia telah selesai membuat jam airnya. Masih ingat saat di kelas, ia bisa menebak bel pulang dengan menghitung tetes air yang bocor di kelas. Ia merasa waktu bisa dihitung dengan air. Karena saat itu jam 3 pas dengan ember air yang penuh. Seumur hidupku, aku tak pernah berbuat seolah-olah hidupku tergantung padanya. Selama ini, aku tak pernah berhasil dalam apapun, walau sudah berusaha keras, dan itu membuktikan betapa tak bergunanya aku. Tapi kali ini, aku sungguh berusaha sebaik-baiknya. Mata Danby berkaca-kaca saat mengakui. Jujur, sebenarnya aku sangat bodoh dalam matematika. Danby pun menangis. Raja menghampirinya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku juga berusaha keras." Tapi, Raja meraih tangan Danby dan meletakkan ke dadanya yang berdebar keras. "Aku tak punya jawabannya." Raja pun meraih Danby ke dalam pelukannya. Danby melihat hujan yang perlahan mulai reda dan menangis. Akhirnya, ia membalas pelukan Raja. Setelah Raja mengungkapkan perasaannya, ia memeluk Danby dengan sangat erat dan mengajaknya untuk kabur menggunakan kapal agar Danby bisa selamat. Namun Danby menolak dan tidak mau melarikan diri. Namun tiba-tiba Ajin datang untuk menjemput Danby dan membawanya pergi ke hutan. Ternyata Ajin diperintahkan oleh orang dari kerajaan untuk membunuh Danby karena mereka mengira Danby adalah mata-mata yang akan menghancurkan Joseon. Di tempat lain, Ratu mengetahui bahwa Raja rela berlari untuk menyelamatkan Danby. Ratu pun segera masuk ke dalam kamar Raja untuk mencari bukti apakah benar Raja menyukai seorang Gosam. Dan ternyata benar, Ratu menemukan jeruk pemberian Gosam di dalam sebuah kotak.
Raja yang mengetahui bahwa Danbi dalam bahaya segera mencarinya ke hutan. Ratu yang melihat raja pergi ikut berlari mengikuti raja ke dalam hutan. Saat berada di hutan, Ah Jin mengetahui bahwa Danbi sebenarnya adalah seorang perempuan. Danbi menjelaskan bahwa ia tidak berniat menipu Ah Jin dan warga kerajaan Joseon. Namun Ah Jin mengatakan bahwa ada imbalan yang harus diberikan jika ingin ia menyembunyikan rahasia tersebut. Dan tiba-tiba Ah Jin mengarahkan pedangnya ke arah Danbi. Dan ternyata ada sekumpulan penjahat yang ingin menyerang Danbi dari belakang. Ah Jin menyuruh Danbi untuk kabur menggunakan kudanya, sementara ia melawan penjahat-penjahat tersebut. Ah Jin pun terluka parah, tetapi berhasil mengalahkan semua penjahat. Saat keluar dari hutan, Ah Jin bertemu dengan Ratu yang sedang mengejar raja. Ratu langsung menampar Ah Jin karena ia menyembunyikan hubungan antara Danbi dan raja. Diceritakan bahwa Ah Jin dan Ratu telah berteman sejak kecil, namun karena perbedaan kasta mereka tidak bisa terus bersama. Di tempat lain, Danbi yang berusaha kabur menggunakan kuda berakhir di sebuah pantai. Di sana, ia bertemu dengan raja yang berhasil menemukannya. Raja pun langsung turun dari kudanya dan memeluk Danbi. Karena hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di tepi pantai. Sambil menatap api unggun, Danbi menceritakan kehidupannya di zaman modern. Mulai dari rasa takutnya menghadapi ujian nasional, hingga ia bisa tersesat di zaman Joseon ini. Danbi pun menunjukkan ponselnya untuk meyakinkan raja bahwa ia berasal dari masa depan. Kemudian, raja menanyakan tulisan love yang ada di jaket Danbi. Danbi pun hanya tersipu malu mendengarnya. Ia menjelaskan bahwa love berarti cinta. Kemudian, raja berjanji akan membuat huruf dan menghitung tanggal serta waktu untuk negerinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Danbi menyadari bahwa raja ini adalah raja yang digambar pada mata uang negara mereka. Danbi juga memberikan permen dan semua makanan yang ada di tasnya kepada raja. Seketika, Danbi teringat dengan ibunya yang memasukkan semua makanan itu ke dalam tasnya, dan hal itu membuat Danbi menangis. Raja merasa bingung melihat Danbi yang tiba-tiba menangis. Tanpa berpikir panjang, raja langsung mencium Danbi, berharap bisa menenangkannya agar berhenti menangis. Sementara itu di tempat lain, So atau Ratu bermalam di rumah Ah Jin. Mereka menghabiskan malam bersama, makan malam bersama, dan So melukiskan rasi bintang pada alat musik milik Ah Jin. Keesokan harinya, di tepi pantai, Danbi menemukan ide baru untuk menyempurnakan alat ciptaannya kemarin. Mereka pun segera kembali ke kerajaan. Setibanya di kerajaan, Danbi berhasil menyempurnakan alat ciptaannya yang bermanfaat bagi rakyat Joseon. Berkat alat tersebut, Danbi terbebas dari hukuman, dan Ah Jin mendapatkan kenaikan pangkat karena membantu Danbi dalam menciptakan alat tersebut. Kemudian, Danbi dan raja pun tetap dekat, sering belajar bersama, dan hubungan mereka semakin erat. Suatu hari, Danbi bertemu dengan Ratu di dapur, dan memberinya mie samyang dibawanya saat akan mengikuti ujian nasional. Danbi juga membantu Ratu untuk mempercantik desain baju yang digambarnya. Dan sejak saat itu mereka pun jadi akrab dan Ratu merasa punya teman baru, sehingga tidak lagi merasa kesepian di dalam kerajaan. Karena kedekatan tersebut, akhirnya Ratu pun menyadari bahwa Danbi ternyata seorang perempuan. Tidak hanya Ratu, raja pun sebenarnya juga telah menyadarinya sejak lama, namun pura-pura tidak tahu. Akhirnya Ratu pun setuju untuk mengangkat Danbi sebagai selir raja. Kemudian Danbi akan diangkat sebagai selir dan mengenakan baju pengantin yang sangat cantik. Namun dia terkejut ketika mengetahui bahwa dia akan melakukan tidur bunga yang dijelaskan ternyata mengacu pada malam pertama. Dia pun panik mendengarkan hal tersebut dan langsung kabur. Raja mengejarnya dan menemukan Danbi, kemudian mengajaknya kembali ke kamar. Lucunya, Danbi terus menjelaskan bahwa dia masih sangat muda dan masih seorang pelajar, belum siap untuk melakukan malam pertama. Namun ternyata raja hanya bercanda dan mengerti maksud Danbi. Malam itu mereka tidur terpisah dan raja meminta Danbi untuk tetap di sampingnya ketika hujan turun lagi. Namun Danbi memalingkan mukanya. Karena terbawa suasana, raja pun pindah dan tidur di samping Danbi. Keesokan harinya, raja menyiapkan hadiah untuk Danbi dan berlatih mengajaknya secara resmi agar tetap menetap di Joseon. Namun Danbi merasa dilema apakah harus pulang ke zamannya atau tetap bersama pujaan hatinya di sini.
Saat sedang merenung, Ratu datang dan mengajak Danby ke suatu tempat. Ternyata, Ratu mengajaknya menemukan ibu raja. Betapa terkejutnya Danby ketika melihat ibu raja yang sangat mirip dengan ibunya di rumah. Seketika, Danby pun menangis sejadi-jadinya karena teringat dan merindukan ibunya. Kemudian, ibu raja menenangkan Danby yang sedang menangis. Malam harinya, Danby mengganti pakaiannya dengan baju sekolah yang ia kenakan saat pertama kali datang ke Joseon. Raja pun terkejut melihat Danby mengganti pakaian cantiknya, tetapi ia tidak mempermasalahkannya. Kemudian, Raja mengajak Danby ke suatu ruangan tempat ia belajar dan membuat kosakata abjad untuk negerinya, sesuai dengan janjinya saat mereka berada di pantai. Di dalam ruangan itu, Raja memberikan hadiah kepada Danby dan memintanya untuk tetap tinggal bersamanya. Ia berharap Danby bisa terus menyemangatinya dalam membuat abjad serta menemukan ilmu lainnya yang bisa berguna bagi negeri Joseon. Raja ingin semua rakyat bisa belajar dan menjadi pintar. Namun, Danby menolak permintaan raja. Ia ingin kembali ke era modern karena ibunya sedang menunggunya di sana. Meskipun raja terus meyakinkannya untuk tetap tinggal, Danby tetap mengembalikan hadiah yang diberikan raja karena ia merasa harus kembali dan tidak bisa terus menghindar dari kenyataan. Dengan perasaan bersalah, Danby minta maaf atas pilihannya tersebut. Raja yang merasa kesal dan kecewa meninggalkan Danby di ruangan itu. Tak disangka, ternyata di ruangan itu ada seseorang yang ingin menghabisi Danby dan membakarnya bersama kertas-kertas penemuan dari raja. Orang-orang tersebut melakukannya atas perintah dari ayah sang ratu yang merasa bahwa Danby telah merusak kebahagiaan putrinya. Ratu segera memberitahukan hal ini pada raja bahwa Danby terjebak dalam ruangan yang terbakar. Raja pun langsung segera menyelamatkan Danby dan pada saat itu juga ia menyadari bahwa keberadaan Danby di Joseon dapat membahayakan nyawa Danby itu sendiri. Raja berhasil menemukan Danby dan segera membawanya keluar dari tempat kebakaran tersebut. Keesokan harinya, Raja mencari tahu siapa yang menyebabkan kebakaran itu. Ternyata Danby masih hidup dan mendengar percakapan mereka yang ingin membakarnya. Beruntungnya, pedang yang ditancapkan oleh penjahat tidak mengenai tubuh Danby, melainkan hanya mengenai tas yang berisi buku-buku tebal, sehingga Danby bisa selamat. Di tempat lain, Danby kembali mengenakan seragam sekolahnya dan memberikan salinan kosakata dan abjad ciptaan raja yang sudah terbakar. Raja menyebut Danby sebagai masalah yang tidak akan pernah bisa ia pecahkan. Danby pun mengungkapkan bahwa ia merasa senang karena bisa datang dan merasakan hidup di Joseon. Menyadari bahwa hujan akan segera turun, Raja berniat mengantarnya pergi. Sebelum pergi, Danby berpamitan serta mengucapkan terima kasih kepada Ah-jin dan memberikan hadiah emas kepada adik Ah-jin. Setelah itu, Danby menaiki kuda bersama Raja dan mereka pun pergi bersama ke suatu pantai. Di sana hujan pun turun. Sebelum Danby pergi, mereka menghabiskan waktu berdua dan mengucapkan salam perpisahan. Akhirnya Danby pun pergi dengan masuk melalui genangan air. Setelah Danby menghilang, Raja berjanji akan menemukannya suatu hari nanti. Kemudian, Danby muncul di taman yang sama di mana ia pertama kali menemukan genangan air tersebut. Namun anehnya, waktu saat ia kembali masih sama seperti awal ketika ia masuk ke genangan air itu. Danby pun segera berlari kembali ke gedung tempat ujian nasional dan hampir saja ujian dimulai. Beruntungnya, Danby masih diizinkan untuk ikut ujian tersebut. Saat ujian berlangsung, Danby teringat Raja dan mengerjakan ujian dengan lancar sampai selesai. Setelah ujian, Danby langsung pulang dan memeluk ibunya dengan sangat erat karena ia sangat merindukannya. Adegan pun beralih ketika Danby sedang bekerja paruh waktu di sebuah toserba, ditemani temannya yang bernama So. Ia melihat ada penyanyi pria yang tampan di televisi, dan ternyata itu adalah sosok raja di era modern. Hingga suatu hari, ketika Danby ingin menyeberangi jalan, ia mencoba menginjak kembali genangan air, tetapi kali ini kakinya tidak bisa menembusnya. Seketika hujan pun turun, dan tiba-tiba ada seorang pria yang memberikan payung kepada Danby. Ternyata itu adalah Raja. Raja pun menjelaskan bahwa sebelumnya mereka sudah pernah bertemu di suatu tempat. Kita pun dibawa flashback. Saat itu, Danby sedang berada di dalam bus saat mau pergi ke gedung tempat ujian nasional. Ternyata, Raja berada di bus yang sama dan sedang memperhatikan Danby. Raja bahkan membantu Danby memungut buku-buku yang jatuh pada saat itu. Ternyata, Raja masih mengingat pertemuan mereka di masa Joseon,
Dan sesuai janjinya, raja akan menemukan Danby kembali sejauh apapun dan selama apapun itu. Akhirnya sekarang ia menemukan Danby kembali, dan mereka pun kembali bersama serta hidup bersama dengan bahagia. Dan cerita pun berakhir.